Setiap tahun, lebih dari 7 juta orang di dunia meninggal lebih cepat gara-gara tembakau. Angkanya naik jadi sekitar 8 juta kalau kita ikut hitung orang-orang yang cuman kena asapnya. Dari sekian banyak yang akhirnya berhasil berhenti, jarang yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam tubuh mereka. Bukan cuma napas jadi segar kayak di iklan. Ada proses biologis nyata yang mulai jalan dari menit pertama. Dan ada satu rentang waktu yang paling sering diremehkan, yaitu 3 bulan pertama. Detak jantung dan tekanan darah yang tadinya dipacu nikotin mulai turun ke arah normal. Mekanismenya sederhana. Begitu nikotin nggak masuk lagi, pembuluh darah berhenti dipaksa menyempit. Karbon monoksida, gas yang selama ini nempel di hemoglobin dan bikin sel darah merah nggak sanggup bawa oksigen secara maksimal. Turun ke kadar normal. Sel-sel tubuh yang bertahun-tahun kekurangan oksigen akhirnya dapat pasokan penuh. Ini bagian paling berat. Dan penyebabnya ada dua hal yang sebenarnya beda. Yang pertama, putus nikotin. Otak yang selama ini terbiasa disuplai nikotin tiap beberapa jam bereaksi keras. Sugesti kuat, gampang marah, susah tidur, susah fokus. Puncaknya biasanya hari ketiga sampai hari kelima. Lalu mereda dalam beberapa minggu. Yang kedua, dan ini yang sering bikin panik, batuknya malah nambah, silia, struktur mirip rambut halus yang tugasnya nyapu lendir dan kotoran keluar dari saluran napas. Rusak dan lumpuh gara-gara asap. Begitu asapnya berhenti, silia mulai pulih dan kerja lagi, dan lendir yang numpuk bertahun-tahun akhirnya didorong keluar. Jadi batuk di fase ini bukan tanda kondisi memburuk, itu tanda saluran napas lagi dibersihin. Ini rentang yang paling sering dikutip di internet. Dan juga yang paling sering salah dipahami. Kamu mungkin pernah baca, fungsi paru-paru naik sampai 30%. Perlu diperjelas, itu angka maksimum, bukan rata-rata. Kenaikan sebesar itu paling sering muncul pada orang yang saluran napasnya memang sedang meradang atau reaktif. Misalnya, perokok yang punya asma. Pada banyak orang lain, kenaikannya jauh lebih kecil. Dan ini bagian yang jarang disebut. Kerusakan struktural nggak bisa dibalikin. Kantung udara yang sudah hancur karena emfisema nggak akan tumbuh balik. Berhenti merokok bukan berarti mengembalikan paru-paru ke kondisi baru. Yang sebenarnya terjadi, peradangan turun, saluran napas melonggar, silia kerja lagi. Dan yang paling penting untuk jangka panjang, laju penurunan fungsi paru melambat sampai mendekati orang yang nggak merokok. Itu yang menentukan apakah di usia 60 nanti napas kamu masih cukup atau nggak. Yang biasanya beneran kerasa di fase ini. Naik tangga nggak seengap dulu, olahraga lebih tahan, sirkulasi darah membaik. Euforia awal udah luntur, sementara hasilnya belum sedramatis yang dibayangin. Kombinasi itu bikin 3 bulan pertama jadi periode dengan angka kambuh paling tinggi. Ini persis kayak berhenti olahraga tepat di titik hasilnya baru mau muncul. Batuk, sesak, dan hidung mampet makin jarang. Silia sudah pulih jauh lebih baik, jadi kemampuan paru-paru membersihkan diri kembali. Dan risiko infeksi saluran napas seperti bronkitis dan pneumonia menurun. Risiko penyakit jantung koroner turun jadi sekitar separuh dibanding kalau kamu terus merokoknya. Catatannya, buat perokok berat jangka panjang, risiko kardiovaskular bisa tetap lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah merokok sampai 1 dekade atau lebih. Risiko stroke turun dan bisa mendekati level orang yang nggak pernah merokok. Angka 2-5 tahun yang banyak beredar terlalu optimis untuk sebagian besar perokok. Risiko kematian akibat kanker paru-paru turun sekitar separuh dibanding orang yang masih merokok. Tapi jujur aja, risikonya nggak pernah benar-benar turun sampai selevel orang yang nggak pernah merokok. Bahkan setelah 20 tahun, masih ada sisa risiko. Itu bukan alasan buat nggak berhenti. Itu alasan buat berhenti sekarang, bukan 5 tahun lagi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi 3 bulan setelah berhenti merokok? Bukan keajaiban, dan bukan cuma napas jadi segar. Yang terjadi, peradangan turun, silia kerja lagi, oksigen ngalir lebih lancar, dan laju kerusakan yang tadinya jalan terus akhirnya melambat. Nggak semuanya bisa dibalikin. Tapi, yang bisa, dibalikin dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Asal tubuhnya dikasih kesempatan. Satu catatan penting. Angka-angka di video ini rata-rata populasi, bukan ramalan buat kamu pribadi. Berapa lama kamu merokok, berapa banyak per hari, dan kondisi kesehatan lain semuanya ngaruh. Dan kalau kamu sedang berusaha berhenti, terapi pengganti nikotin dan obat resep terbukti melipat gandakan peluang berhasil.
Sayang banget kalau nggak dipakai. Subscribe buat episode berikutnya seputar cara kerja tubuh manusia.